Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Ciara Ramadan. Saya bersama kelompok saya akan menjelaskan beberapa komponen dari komputer. Nah, yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit. Central Processing Unit ini adalah komponen utama dalam komputer yang bertugas menjalankan instruksi dari perangkat lunak dan mengelola semua aktivitas komputer. CPU sering disebut sebagai otak dari komputer. Lanjut, fungsi dari CPU itu yang pertama untuk menjalankan instruksi, yang kedua untuk pengolahan data, dan yang terakhir itu pengendalian komponen lainnya. Dan elemen-elemen pada CPU itu terdiri dari Arithmetic Logic Unit atau ALU, yang kedua itu ada CU atau Control Unit, yang ketiga itu ada Register, dan yang keempat itu atau yang terakhir itu ada Change. Nah, yang kedua itu ada PSU atau Power Supply Unit. PSU ini adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk mengubah arus listrik dari sumber daya seperti listrik rumah menjadi arus yang sesuai dengan kebutuhan komponen-komponen pada komputer. Nah, fungsi dari PSU itu yang pertama itu untuk menyuplai daya, mengubah tegangan, dan melindungi lonjakan arus listrik. Nah, PSU memiliki beberapa elemen yang terdiri dari transformator, rectifier, regulator tegangan, dan kipas pendingin. Nah, yang ketiga itu ada fan cooler. Fan cooler adalah perangkat pendingin yang digunakan dalam komputer untuk menjaga suhu komponen, terutama CPU, GPU, dan PSU agar tetap optimal selama digunakan. Fungsi dari fan cooler adalah untuk membuang panas, menjaga performa, dan memperpanjang umur komponen. Nah, fan cooler terdiri dari beberapa elemen. Nah, elemen-elemen pada fan cooler itu terdiri dari kipas, heatsink, thermal pasta, dan motor penggerak. Perkenalkan, nama saya Farhan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen dari komputer. Dan kita masuk yang keempat adalah RAM. RAM adalah Random Access Memory, adalah jenis memori utama dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program secara sementara selama komputer berjalan. RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang ketika komputer akan dimatikan. Fungsi RAM adalah menyimpan data sementara, mempercepat kinerja sistem, mendukung multitasking. Lalu ada juga beberapa elemen penting dari RAM yang adalah pun termasuk chip memori, bus data, slot RAM, dan controller. Lalu kita masuk yang kelima adalah pengertian dari ROM. Apa itu ROM? Read Only Memory adalah jenis memori komputer yang isinya hanya dapat dibaca dan tidak dapat diubah atau ditulis ulang secara langsung oleh pengguna. Data pada ROM disimpan secara permanen, bahkan ketika komputer dimatikan. Fungsi dari ROM adalah menyimpan data permanen, menyediakan firmware, lalu inisialisasi perangkat. Elemen-elemen penting pada ROM ada dibagi menjadi chip memori, bus data, controller, dan program data. Lalu ada juga pengertian dari HDD atau hard disk drive, adalah perangkat penyimpanan data pada komputer yang menggunakan piringan berputar atau kita sebut dengan platter untuk menyimpan dan membaca, dan secara permanen. HDD bersifat non-volatil, artinya data tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Adapun juga fungsi dari HDD adalah menyimpan data, backup data. Lalu ada juga elemen dari penting HDD adalah platter, read atau read head, spindle motor, aktuator arm, dan controller. Lalu kita masuk ke bagian SSD. SSD adalah solid state drive, adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan memori flash berbasis NAND untuk menyimpan data secara permanen tanpa menggunakan bagian yang bergerak, berbeda dengan HDD yang menggunakan piringan berputar. Fungsi SSD adalah menyimpan data. SSD menyimpan data seperti sistem operasi, aplikasi, dan file dengan kecepatan baca dan tulis yang lebih tinggi dibandingkan HDD. Mempercepat kinerja sistem, SSD membantu meningkatkan kecepatan booting, membuka aplikasi, dan transfer data. Mengurangi konsumsi daya, SSD menggunakan daya yang lebih sedikit dan lebih tahan terhadap guncangan karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Elemen penting pada SSD adalah NAND,
unflash memory, controller, dream cache, dan interface. Lalu kita masuk ke pengertian motherboard. Oke, motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menjadi pusat penghubung semua komponen perangkat keras seperti CPU, RAM, GPU, dan perangkat penyimpanan. Motherboard berfungsi sebagai tulang punggung komputer, memungkinkan komunikasi antar semua komponen. Fungsi dari motherboard adalah menghubungkan komponen, menyuplai daya, mengatur aliran data, menampung port eksternal. Adapun elemen-elemen penting pada motherboard yaitu soket CPU, slot RAM, chipset, slot PCIe, port SATA, BIOS, port input dan output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Arifin. Saya akan menjelaskan bagian komponen-komponen pada komputer. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian VGA. VGA atau Video Graphic Array adalah kartu grafis atau perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah dan menampilkan gambar atau visual dari komputer ke layar monitor. VGA juga bisa merujuk pada standar koneksi video yang pertama kali dikembangkan oleh IBM. Adapun fungsi VGA yaitu mengelola grafis, meningkatkan kualitas tampilan, mendukung aplikasi grafis, dan ada juga elemen penting pada VGA yaitu adalah GPU, VRAM, coding, bus interface, dan output port. Oke, kita lanjut ke bagian pengertian casing. Casing atau casing pada komputer adalah wadah atau penutup fisik yang melindungi komponen internal komputer seperti motherboard, CPU, GPU, PSU, dan penyimpanan. Cache juga dikenal sebagai chassis atau tower. Fungsi cache yaitu melindungi komponen, sirkulasi udara dan pendingin, menjaga kerapihan, dan menampung port eksternal. Adapun juga elemen pada cache, yang pertama frame atau kerangka, yang kedua drive bus, ketiga panel depan dan belakang, yang keempat adalah pendingin, kelima adalah bracket PCI, yang keenam adalah dust filter, dan yang ketujuh adalah cable management system. Adapun perangkat input, yaitu perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang contohnya adalah keyboard, mouse, scanner, mikrofon, game controller, touchscreen. Dan ada juga perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menyajikan data yang diproses pada komputer. Beberapa contoh perangkat output adalah monitor, printer, speaker, headphone, proyektor, dan plotter. Sekian dari saya, terima kasih.